Shalom, selamat sahabat saudaraku sekalian. Kita bersyukur pada hari Sabat ini, meskipun kita belum bisa bersama-sama di gereja, tapi marilah kita semua saudaraku sekalian, pada hari Sabat ini boleh bersama-sama untuk menyucikan akan hari Sabat. Pada saat ini saudara, saya berada di suatu tempat, ini di daerah Kabupaten Bondowoso. Nama tempatnya ialah Kawawurung. Dan di belakang ini adalah pemandangan dari Gunung Raung yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Ke tempat ini tidak terlalu jauh dari Kabupaten Banyuwangi, sangat dekat, sehingga saudara mungkin besok-besok, kalau saudara datang ke Banyuwangi, saudara bisa sempatkan ke daerah tempat ini. Saudaraku sekalian, tentu semua orang ingin dikenal. Semua orang ingin dikenal. Tidak ada yang tidak mau dikenal, saudara. Tapi pertanyaannya, saudaraku sekalian, apakah saudara dan saya sudah dikenal Allah atau tidak? Alkitab berkata, saudara, Yesaya 37 ayatnya yang ke-28. Aku tahu jika engkau bangun atau duduk, jika keluar atau masuk, atau jika engkau mengamuk terhadap aku. Jadi saudaraku sekalian, ternyata Tuhan tahu apapun yang kita lakukan. Apapun yang kita lakukan, saudara, semuanya tidak ada yang tertutup. Kitab Yesaya katakan, saudara, Tuhan tahu ketika kita bangun, duduk, masuk, keluar. Ya. Bahkan ketika kita marah pun Tuhan tahu, saudara. Artinya saudaraku sekalian, apapun yang kita lakukan, ternyata Tuhan mengetahui akan kita semua. Tetapi saudaraku sekalian, masalahnya ialah ketika Tuhan sudah mengenal kita, Tuhan tahu apa yang kita lakukan setiap saat. Galatia 4 ayat 9 berkata, tapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik, sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Pertanyaannya saudara, apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita? Mungkin seringkali saudaraku sekalian, ketika saya sudah katakan saya mengenal Allah, saya mau datang kepada Allah, tapi kenyataannya saudara, seringkali kita berbalik daripada Allah. Seringkali saudara, kita meninggalkan akan Allah. Sehingga saudaraku sekalian, seringkali yang terjadi adalah kita terlena dengan setiap penawaran-penawaran ataupun keindahan-keindahan duniawi itu. Tetapi saudaraku sekalian, Alkitab katakan saudara, apa yang harus dilakukan umat-umat Tuhan agar kita sebagai umat-umat Tuhan, kita boleh mengenal Allah dengan sungguh-sungguh dan Tuhan boleh mengenal kita dengan baik. Saudaraku sekalian, di awal ini saya mau katakan, Tuhan sangat mengenal kita dengan baik. Tapi masalahnya saudaraku sekalian, seringkali kita yang tidak mengenal Allah dengan baik. Pertanyaannya saudaraku sekalian, apa yang harus dilakukan oleh umat-umat Allah atau umat-umat Tuhan agar mereka boleh dikenal Allah? Yang pertama saudara, agar dikenal Allah, kita harus mengenal Dia. Yohanes 10 ayat yang ke-14 berkata, akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku. Dan domba-dombaku mengenal aku. Artinya saudara, kalau saya mau dikenal Allah dengan baik saudara, maka kita pun harus mengenal Allah dengan baik. Nah saudaraku sekalian, dalam kehidupan kita, seringkali yang terjadi adalah kita lari daripada gembala yang agung itu. Saudara, yang harus dilakukan umat-umat Tuhan supaya dikenal Allah dengan baik ialah dia haruslah mengikuti atau hidup mengikuti jejak Tuhan. Saudara, Yohanes 10 ayat 27. Domba-dombaku mendengar suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Jadi saudara, ayat ini ilustrasikan saudara sama seperti domba. Domba, dia mengenal akan tuannya, dia mengenal akan gembalanya. Ketika gembalanya berteriak, ketika gembalanya mengeluarkan suara, maka dia akan mengenal suara itu dan dia akan mengikut. Nah saudaraku sekalian, begitupun kita sebagai umat-umat Tuhan. Kalau kita adalah domba-domba, kita adalah umat-umat Tuhan yang setia kepada Tuhan, maka pasti saudara, kita akan mengenal suara Tuhan. Kita akan mengenal panggilan Tuhan. Kita akan mengenal gembala yang agung itu. Tetapi saudaraku sekalian, seringkali yang terjadi adalah seperti yang dikatakan dalam 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup.
Nah, yang masalahnya saudaraku sekalian adalah seringkali yang kita lakukan terbalik dari apa yang dikatakan ayat ini. Kita mengatakan, kita mengenal Tuhan. Tapi saudara, masalahnya adalah kita tidak hidup sama seperti yang Tuhan inginkan. Sedangkan ayat ini katakan saudara, kalau kita saudara mengatakan bahwa saya kenal Allah, saya kenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka saudara, kita harus hidup sama seperti Kristus telah hidup. Orang yang dikenal Allah adalah mereka yang melakukan kehendak Allah. Jadi saudara, kalau kita mau dikenal Allah dengan sungguh-sungguh, maka saudaraku sekalian, kita juga haruslah melakukan kehendak Tuhan. 1 Yohanes 2 ayat 3 dan 4. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Jadi saudaraku sekalian, ayat Alkitab jelas mengatakan kepada kita, bahwa saudaraku sekalian, kalau saya mengenal Allah dengan sungguh-sungguh, saya kenal, saya tahu siapa Tuhan saya saudara, maka yang harus saya dan saudara lakukan adalah, kita harus menurut akan perintah firman Tuhan. Hidup sesuai dengan perintah firman Tuhan, saudara. Makanya saudara, ketika Abraham, kita tahu Abraham ini dijuluki sebagai seorang yang dikenal dengan bapa segala orang beriman. Kita tahu bagaimana Abraham ini sangat dikenal oleh Allah. Kejadian 26 ayat 5 berkata, karena Abraham telah mendengarkan firmanku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukumku. Saudaraku sekalian, ternyata apa yang dilakukan oleh Abraham? Mendengarkan firman dan memelihara. Artinya saudara, dia melakukan itu. Sehingga saudaraku sekalian, Abraham di dalam pasal ini diceritakan saudara, dia diberikan akan janji oleh Tuhan itu. Dan akhirnya saudara, kita tahu cerita Abraham, Tuhan menggenapi akan janjinya. Kenapa? Karena Abraham mau mendengar firman Tuhan dan mau untuk memelihara, atau artinya dia mau untuk melakukan akan firman itu. Saudara, orang yang mengenal Allah adalah mereka yang menjadi saksi baginya. Yesaya 43 ayat 10 berkata, kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada, Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Jadi saudaraku sekalian, ternyata saudara dan saya ini adalah saksi-saksi Tuhan. Artinya saudara, kalau saya mengenal Allah, maka saya akan menyaksikan kehidupan saya bagi orang-orang yang ada di sekitar saya. Saya akan menunjukkan yang terbaik. Saya akan menunjukkan kehidupan rohani bagi orang-orang yang ada di sekitar saya. Kenapa saudaraku sekalian? Karena itulah perintah dari Tuhan. Bahwa kalau kita adalah umat Allah, kita adalah umat Tuhan yang sungguh-sungguh dan mau dikenal Allah, maka kita harus menjadi saksi bagi orang-orang di sekitar kita. Saudaraku sekalian, bagaimana dengan orang Kristen bagi kita? Apakah ada orang Kristen yang tidak dikenal oleh Allah? Apakah ada orang Kristen yang mengaku dia Kristen tapi dia sebenarnya tidak dikenal oleh Allah, hanya mengaku-mengaku saja? Di dalam Matius 7 ayat 21 dan 23 saudara, di sana dikatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah saudara, ternyata nanti pada akhirnya ayat ini katakan, Tuhan akan katakan, aku tidak kenal kamu. Nah pertanyaannya saudara, ini apa yang dimaksud dengan aku tidak mengenal kamu? Apakah Tuhan tidak mengenal nama orang itu? Apakah Tuhan tidak mengenal akan wajah orang itu? Tidak saudara. Tapi yang dimaksud di sini adalah karakternya. Tuhan katakan, aku tidak kenal karakter kamu. Karena karakter umatku bukan seperti ini. Bukan pendusta, bukan pembohong, bukanlah pendosa. Tetapi saudara, karakter umat Tuhan adalah karakter yang menghidupkan akan kehidupan kerohanian. Dan saudaraku sekalian, pada akhirnya, orang yang tidak mengenal Allah, dia akan dibinasakan. Saudaraku sekalian, 2 Tesalonika 1 ayat 8 berkata, dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak
mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Jadi saudaraku sekalian, pada akhirnya orang-orang yang tidak mau taat, orang-orang yang tidak mau takut akan Tuhan akan dibinasakan. Maka pertanyaannya saudara, apa yang harus dilakukan oleh umat Tuhan pada saat ini? Yakobus 4 ayat 17 berkata, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Jadi saudara, ternyata kalau kita sudah tahu bagaimana hal-hal yang benar, bagaimana hal-hal yang baik, tapi kita tidak melakukan, maka kita apa? Berdosa. 1 Korintus 8 ayat 3 berkata, tetapi orang yang mengasihi Allah, ia akan dikenal Allah. Saudaraku sekalian, pada saat ini, melalui firman Tuhan, melalui renungan pada hari Sabat ini, saudara, pada hari Sabat ini, saya mengajak kepada kita semua, melalui firman Tuhan ini saudara, marilah kita mengenal Allah dengan sungguh-sungguh. Dengan cara apa? Kita mendengar firman Tuhan, kita memelihara firman Tuhan itu dengan cara melakukan akan firman itu. Sehingga saudaraku sekalian, apabila kita sudah tahu mana yang benar, mana yang harus kita lakukan dan kita lakukan saudara. Saya yakin saudaraku sekalian, pada saat Tuhan datang, ketika kita melakukan semua yang benar di hadapan Allah, maka Tuhan akan menyelamatkan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.